Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi di channel Cita-Citaku. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana menambahkan atau mengupdate data kita, informasi kita di Sinta. Ini khusus untuk Bapak Ibu dosen dan para peneliti. Nah, terlebih dahulu jika Bapak Ibu sudah memiliki akun Sinta, nah untuk mengupdate-nya silahkan login dulu ya. Nah, di sini saya sudah memasukkan email dan password. Nah, saya akan login. Oke. Nah, kemudian di bagian update profile ini adalah berisi informasi kita ya, baik itu informasi pribadi maupun informasi mengenai beberapa ID kita. Oke, maaf ya, ini jaringan saya agak kurang. Nah, di bagian sini ada beberapa ID yang bisa kita update. Yang pertama adalah ada Google Scholar ID, kemudian Scopus ID, Research ID, kemudian Pablon ID, kemudian Garuda ID. Nah, ketika kita membuat akun Sinta, sebenarnya minimal kita punya Google Scholar ID ya. Minimal Google Scholar ID kita sudah bisa memasukkan artikel-artikel kita. Nah, ingat bahwa di Google Scholar juga itu harus ada artikel kita ya. Jadi kalau tidak ada artikel ya apa yang ingin dimasukkan, seperti itu logikanya. Nah, kemudian jadi berdasarkan beberapa bulan yang lalu kita mendapatkan informasi dari tim Sinta bahwa Sinta ini akan dilakukan semacam perbaikan ya. Nah, kita para dosen dan peneliti diminta untuk memasukkan Scopus Outdoor ID kita, Researcher ID, Problem ID, dan Garuda ID. Nah, gimana sih cara memasukkan Scopus Outdoor ID dan lain sebagainya? Nah, kita mulai dari Scopus Outdoor ID. Nah, untuk mencari Scopus ID kita masuk dulu nih ke laman Scopus ya, jadi scopus.com. Nah, di bagian scopus.com di halaman pertama kita masuk ke Outdoor Search. Nah, di Outdoor Search itu kita masukkan misalnya ini last name-nya Swandi, kemudian Outdoor first name-nya Ahmad. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang pakai singkatan misalnya Ahmad S ya. Berarti Outdoor last name-nya S, kemudian Outdoor first name-nya Ahmad. Nah, tergantung sih sebenarnya ya, tergantung kita ketika kita memasukkan nama kita di jurnal yang tanda Scopus itu seperti apa. Kan Scopus ID itu kan kita tidak buat sebenarnya. Jadi Scopus ID itu akan muncul ketika kita telah mempublikasi sebuah artikel, apakah itu jurnal atau proceeding yang memang terindeks Scopus. Nah, kemudian kita search ya. Kita tunggu. Kalau misalnya kita punya artikel lebih dari satu, maka ketika kita membawa kursornya ke nama kita akan ada tanda garis bawah itu. Jadi tanda garis bawah itu artinya kita bisa mengklik untuk menemukan Scopus ID kita. Nah, di sini inilah Scopus ID kita yang ini 572.076 572.079.629.28. Ini Scopus ID kita ya. Tapi kalau misalnya artikel kita cuma satu, maka tidak bisa kita temukan Scopus ID kita seperti cara yang tadi. Kita harus klik kanan dulu. Nah, ini sih sebenarnya nanti saya akan
mencoba mencari outdoor yang masih memiliki Scopus ID 1 jurnal atau artikelnya cuma satu, supaya bisa kita menunjukkan bagaimana cara menemukan Scopus ID-nya jika artikelnya cuma satu. Nah, tapi kalau misalnya lebih dari satu, jadi cara yang seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, tinggal kita langsung copy Scopus ID kita, kemudian yang ini ya, 5720796 bla bla bla, tinggal kita copy, kemudian kita masukkan ke Sinta. Nah, nanti kita paste di sini ya. Di Scopus ID. Nah, sekarang researcher ID. Nah, kalau researcher ID itu terlebih dahulu kita harus punya Pablon ya. Kita harus punya Pablon ID. Nah, kalau sudah punya Pablon, maka dengan cara itu kita sudah bisa membuat researcher ID atau Web of Science ID. Nah, karena saya sudah punya akun Pablon, nah saya akan langsung saja untuk masuk untuk melihat research ID saya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya Pablon ID, Orchid ID, dan research ID, nanti saya akan membuat video yang berkaitan dengan cara membuat akun Pablon, kemudian research ID, Orchid ID, dan lain sebagainya. Kalau untuk Scopus itu tidak kita buat karena itu memang sudah ada ketika kita sudah memiliki satu artikel yang terindeks Scopus. Nah, untuk masuk ke Pablon itu kita punya beberapa cara. Boleh dengan cara memasukkan email address atau password. Boleh juga kita menggunakan Orchid ID ya, atau Facebook atau Google. Nah, di sini saya akan masuk dengan email address saya. Oke, ini sementara loading. Nah, sekarang saya sudah masuk ke poblons.com, ke akun saya. Nah, di sini kita bisa menemukan researcher ID kita di sebelah kanan ya, Web of Science Researcher ID. Nah, jadi Poblon dan Research ID itu satu paket ya. Jadi di Poblon kita bisa melihat Poblon ID kita, bisa juga kita melihat Research ID kita. Nah, ini adalah Research ID AAD bla 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 bla. Ini tinggal kita copy. Kemudian kita masukkan ke Sinta. Nah, di bagian sini. Nah, sekarang kita mau mencari Pablon ID. Jadi gimana sih cara untuk menemukan Pablon ID? Sedangkan untuk Pablon ID kita itu di sini ya. Jadi kita masuk di home researcher, kemudian masuk ke akun kita. Nah, coba lihat di sini 421951 itu adalah Pablon ID kita. Jadi tinggal masukkan ke sini. Ini Pablon ID kita. Bisa ya? Jadi ini adalah Pablon ID-nya. Nah, sekarang Pablon ID telah kita masukkan. Sekarang kita ingin mencari Garuda ID kita. Garuda ID. Nah, silahkan login ke garuda.ristekbrain.go.id. Nah, kemudian di bagian sini di advanced search, kemudian di advanced search masuk ke authors. Ini di authors kan di sini ada dokumen, ada journals, ada publishers, ada authors. Nah, masuk ke sini, kemudian tinggal masukkan nama kita. Misalnya Mas Wandi, afiliasinya kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ada beberapa
beberapa nama yang mirip dengan nama kita, itu silakan masukkan afiliasinya supaya pencariannya itu lebih spesifik. Tapi kalau misalnya nama kita misalnya kayaknya cuma satu, yakin, nah tidak usah ya, langsung saja order name-nya masukkan kemudian search. Nah, di sini akan muncul di sini Ahmad Swandi unknown affiliation. Unknown affiliation ini karena afiliasi saya, artikel saya itu berbeda-beda. Jadi beberapa artikel afiliasinya berbeda-beda. Itu karena ketika saya masih S1, kemudian S2, kemudian afiliasi tempat mengajar sekarang itu juga berbeda. Jadi ada 3 afiliasi sehingga berbeda-beda. Nah, kalau misalnya seperti ini, itu bisa kita perbaharui ya, bisa kita perbaharui afiliasi kita. Atau misalnya namanya ada beberapa, tetapi misalnya ada afiliasi S1 dan ada afiliasi S2, itu kita dapat merge ya, kita dapat menyatukan. Atau misalnya nama kita muncul Ahmad Swandi kemudian Aswandi, ya karena itu berdasarkan penulisan nama di artikel. Nah, tapi sebenarnya orangnya sama, kita juga bisa lakukan merge. Nah, untuk memerge ini nanti saya akan coba share di video selanjutnya. Oke, saya langsung saja masuk ke sini untuk melihat data saya. Nah, ini adalah data saya. Nah, di sini Universitas Negeri Makassar ini adalah waktu saya masih S1 ya. Jadi ini dapat diperbaiki supaya sesuai dengan afiliasi kita sekarang. Nah, order ID kita adalah ini. Jadi nama kita, afiliasinya, kemudian order ID itu ada di bawahnya. Jadi adalah 398275. Ini tinggal kita copy, kemudian kita masukkan ke Garuda ID. Nah, setelah research ID, Scopus ID, Publon sama Garuda ID kita masukkan, nah kita bisa update profile. Nah, ketika kita update profile, maka data kita secara otomatis terupdate ya. Nah, kita juga sebenarnya bisa mensinkronkan data-data kita, pendidikan, jurusan, kemudian academic grade, jabatan fungsional dengan melakukan sinkronisasi dengan PDDikti. Bisa juga kita lakukan. Nah, demikianlah cara mencari Scopus Order ID, Researcher ID, Publon ID, dan Garuda ID. Selanjutnya kita akan share beberapa video lagi berkaitan dengan cara menggunakan Scopus, Researcher, Publon, dan Garuda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.